Assalamualaikum Pak Dava, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sesuai janji kita kemarin ya Pak ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan coaching. Nanti saya akan masuk ke kelas Pak Dava untuk melihat bagaimana pembelajaran sejarah yang dilaksanakan oleh Bapak. Sebelumnya kita adakan dulu observasi ya Pak ya. Saya ingin tahu untuk hari ini materi yang akan disampaikan itu materinya apa Pak? Hari ini akan menyampaikan materi Perang Dunia I. Perang Dunia I. Perang Dunia I. Mengenai sebab umum dan khusus terjadinya Perang Dunia I. Oke, sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Dunia I. Untuk tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai? Tujuan pembelajaran yang dicapai itu adalah untuk agar siswa bisa mengetahui dan juga memahami sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Dunia I. Tapi sebab khususnya itu dari berbagai negara peserta Perang Dunia I. Ada lagi Pak tujuan pembelajaran lainnya yang hendak dicapai? Untuk sementara hanya itu aja dulu untuk pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai, nanti Bapak menginginkan saya untuk melihat aspek-aspek apa saja di dalam pembelajaran. Untuk aspeknya pasti aspek pengetahuan siswanya dari problem solving yang akan dikerjakan. Itulah aspek keterampilan psikologisnya dalam hal menyajikan materi yang dikerjakan oleh peserta didik tersebut serta penyampaian. Oke. Oke. Kemudian juga kemarin kan kita sudah mempelajari bersama ya Pak ya tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Apakah ada objek terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang nanti akan Bapak tunjukkan di kelas? Untuk diferensiasinya pasti dari hal pencarian materi dari berbagai sumber, bisa dari ya, bisa dari video YouTube atau mungkin dari podcast yang suka ada di Spotify, begitu pula lagu juga bisa menjadi sumber. Ada beberapa lagu yang menceritakan mengenai kejadian di Perang Dunia I. Oke, berarti itu maksudnya adalah diferensiasi konten ya Pak ya. Ya. Terus, mohon maaf diferensiasi proses ya. Terus ada lagi diferensiasi lain Pak Untuk yang diferensiasi kontennya itu perbedaannya dari setiap negaranya. Oke, dari Perbedaannya, setiap iya. negara. Jadi setiap negara itu berbeda-beda kan penyebab masuk Perang Dunia I ini. Jadi siswa itu dibagi berkelompok dan setiap kelompok itu membahas sebab khusus terjadinya Perang Dunia I dari negara-negara yang berbeda. Oke. Kalau untuk pembelajaran sosial emosionalnya bagaimana Pak? Sosial emosionalnya dari kerja kelompoknya itu. Jadi saya akan melihat setiap siswa, setiap peserta didik bagaimana dia berkontribusi di kelompoknya dan juga merespon anggota kelompoknya yang lain. Strategi apa yang nanti akan Bapak terapkan ketika berada di dalam kelas? Ada dua. Yang pertama itu problem solving. Jadi ngasih suatu permasalahan untuk dikerjakan. Lalu discovery learning, di mana siswa mencari sendiri jawaban dari permasalahan tersebut. Oke. Untuk medianya Pak, media apa yang nanti akan Bapak tampilkan? Untuk media, yang pertama itu ada PowerPoint sebagai pengenalan sementara, pengenalan awalan, ya. Selanjutnya dari internet, sumber-sumber internet, mencari materinya, Ya. bisa juga dari materi seperti e-book atau YouTube dan juga podcast dan lain sebagainya. Ya. Lalu penyajiannya itu saya berencana untuk membuat mading. Oke, medianya berarti media terakhir adalah membuat tadi. Membuat mading. Oke, siap. Kalau begitu, untuk observasi kelas hari ini Bapak, saya doakan semoga lancar, sukses selalu untuk Bapak. Nanti saya akan menunjuk kelas Bapak. Itu ya Pak ya? Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Ibu baik. Bapak siapa? Bapak ada Pak. Dafa, iya. Terima kasih ya Pak sudah mau menjadi guru model untuk membantu proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Cynthia dalam kegiatan program guru penggerak. Ya. Kemarin Bapak kan sudah melakukan percakapan praobservasi ya dengan Ibu Cynthia, kemudian Bapak mengajar dan diobservasi oleh Ibu Cynthia. Nah sekarang kita akan lanjutkan pada percakapan pasca observasinya. Nah di sini pasca observasinya akan dilakukan oleh Ibu Cynthia dengan berbasis coaching ya, berdasarkan hasil observasi yang kemarin dilakukan. Jadi hasilnya didiskusikan, kemudian area pengembangannya apa, kemudian tindak lanjutnya nanti akan seperti apa. Nah dalam proses ini mohon maaf Bu Cynthia, tugas saya sebagai pengajar praktik hari ini harus ada penilaian yang dilakukan pada saat percakapan coaching. Untuk sebagai gambaran bagaimana penilaian itu nanti dilakukan, saya akan menyampaikan rambu-rambunya, kriterianya. Karena ini prinsipnya menggunakan coaching, jadi ada prinsip kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Jadi semuanya ada 8 kriteria yang harus dipenuhi dalam percakapan nanti. Saya bacakan dulu ya Bu ya, supaya mengingatkan kita semua gitu. Kemitraan yang pertama, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Nanti tujuan percakapan ini hasilnya ingin apa, ingin memperbaiki pembelajaran yang kemarin itu disampaikan oleh rekan sejawat. Jadi Bu Cynthia hanya menanyakan saja. Kemudian tidak menggurui atau memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Jadi tidak bersifat menghakimi, menggurui kepada rekan sejawat bahwa kemarin itu pembelajarannya harusnya begini atau tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kemudian proses kreatifnya percakapan 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi nanti Bapak yang lebih banyak berbicara karena di sini Bapak bintangnya gitu, bukan Bu Cynthia. Kemudian mendengarkan, Ibu mendengarkan, mengulang kembali atau menegaskan apa yang disampaikan oleh coachingnya, menerangkan perkataan rekan sejawat dan menyusul dengan bertanya. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali potensi, memberdayakan teman sejawatnya. Memaksimalkan potensi ada 3, percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret seperti tadi, area pengembangannya apa, tindak lanjut konkretnya seperti apa, bagaimana pencapaiannya atau kapan itu dicapai seperti pada lembar area pengembangan. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat, tindak lanjutnya bukan saran Bu Cynthia. Percakapan ditutup dengan kesimpulan yang menyimpulkan juga rekan sejawat. Jadi kesimpulan percakapannya apa gitu. Itu mungkin rambu-rambunya yang harus diperhatikan dalam proses. Jangan lupa Bu Cynthia juga mencatat catatan-catatan kecil yang disampaikan oleh Bapak. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Saya sudah jelas. Ibu Cynthia ada lembaran, Ada apa? formatnya? Iya. Ya silakan kalau begitu kita mulai saja. Santai saja ya Pak ya, karena kita ngobrol, bukan mau diinterogasi. Tapi kita ngobrol santai aja, hal-hal biasa gitu. Assalamualaikum Pak Dafa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi ya Pak ya dalam percakapan pasca observasi, di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi pada saat itu di hari Senin ya Pak ya. Kemudian juga saya sudah masuk ke kelasnya Pak Dafa gitu. Nah masih ingat Pak Dafa pada pertemuan beberapa minggu ke belakang
mengajarnya ketika saya melakukan pengamatan di kelas. Masih ingat materinya tentang apa? Materinya mengenai Perang Dunia 1. Oke, materinya tentang Perang Dunia 1 di kelas berapa? Di kelas 11 IPS 3. Di kelas 11 IPS 3. Oke, saya tanyakan yang pertama, bagaimana perasaannya Kak Deva? Alhamdulillah Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah ya senang dan lega juga karena pembelajaran sudah berhasil disampaikan dengan lancar juga baik. Nah, tidak ada kendala yang tidak ada kendala yang sangat besar juga gitu, bisa diatasi walaupun ada beberapa kesulitan sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti sekarang sudah lega ya? Ya. Oke, Pak. Sekarang kita fokus untuk membahas pertemuan pada hari ini. Apa tujuan pertemuan kita hari ini? Tujuan pertemuan hari ini merefleksi. Oke, melakukan refleksi dari pembelajaran yang dilakukan dari sini di kelas 11 IPS 3. Oke, kita refleksi bersama-sama ya Pak ya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Deva pada pertemuan minggu kemarin. Pada kegiatan pembelajaran kemarin di kelas sebelumnya kan kita sudah melakukan pra-observasi ya Pak ya. Ada beberapa hal yang nanti akan saya lihat ketika proses pembelajaran di kelas. Itu berdasarkan hasil diskusi kita bersama ya Pak ya. Masih ingat Pak kira-kira hal apa aja yang harus diperhatikan nanti? Hal yang harus diperhatikan itu yang pertama terkait kebiasaan disiplin positif. Oke, yang pertama Kebiasaan disiplin positif. kebiasaan ya. Terus Lalu pembelajaran sosial emosional ya. Oke. Asalnya mau sosial ekspresional. Gak apa-apa. Pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional. Terus Lalu pembelajaran diferensiasi. pembelajaran diferensiasi. Ya. Lalu metode pembelajarannya itu proyek ya, PJBL. PJBL, Project Based Learning. Problem atau project Pak? Proyek. Project Based Learning, PJBL ya. Oke. Berarti tadi area pengembangan strategi. Oke, berarti area pengembangan strategi yang hendak dicapai ketika pembelajaran berlangsung, yaitu tentang penerapan budaya disiplin positif ya Pak ya, terus tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, pembelajaran diferensiasi dan penerapan strategi pembelajaran project based learning gitu. Nah, apakah keempat ini sudah diterapkan saat pembelajaran? Alhamdulillah sudah diterapkan semua walaupun ada beberapa hal yang kurang, tapi secara mayoritas keseluruhan sudah diterapkan semua. Sudah diterapkan semuanya. Oke. Tadi Bapak berkata bahwa ada hal yang kurang. Berarti ini berkaitan dengan tingkat kepuasan ya Pak ya. Iya. Kalau dari angka skala 0 sampai 100, tingkat kepuasan Bapak terhadap pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan itu ada di angka berapa? 80 kurang lebih. 80%. ya. Oke. 80%. Karena Iya. Dava itu merasa ketika melakukan pembelajaran diferensiasi khususnya masih ada beberapa hal yang belum terlaksana. Oke. Seperti apa contohnya Pak? Contohnya adalah produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkannya itu sama tidak bervariasi gitu. Jadi masih merasa kurang di sana. Oke. Berarti 20% kekurangannya itu disebabkan karena kurang maksimalnya ya Pak ya dalam penerapan pembelajaran diferensiasi. Karena produk yang dihasilkan oleh peserta didik, Bapak mintanya produknya itu beragam ya. Ternyata pada kenyataannya ya hampir semua kelompok itu membuat produk yang sama. Nah, untuk kedepannya Pak,
apa yang harus Bapak pertimbangkan kembali atau apa yang harus Bapak lakukan nih ketika menerapkan metode pembelajaran yang sama gitu, terus dengan mengembangkan area pengembangan pembelajaran diferensiasi? Buat kedepannya sebenarnya sudah sama dapat lakukan juga di fase-fase yang lain, di mana saat memilih produk, ketika menentukan produk, siswa itu memilih produknya mau apa bebas gitu. Jadi sambil ditulis di whiteboardnya gitu, mau apa kaitannya satu-satu sehingga tidak terulang lagi yang produk yang sama itu. Oke, berarti untuk kedepannya mah nanti produk yang akan dihasilkan siswa atau rencana produk yang akan dihasilkan siswa itu didiskusikan bersama di dalam forum kelas ya Pak ya, supaya nanti ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu ya Pak ya. Oke, terus apakah sebelumnya Bapak ini pernah tidak menerapkan aspek-aspek ini sebelumnya ketika pembelajaran di kelas? Untuk disiplin positifnya ya, lalu pembelajaran sosial emosionalnya ya. Untuk diferensiasi mungkin lebih kepada apa itu prosesnya diferensiasi itu, dan produk itu emang jarang digunakan. Oke, ada perbedaan nggak Pak antara pembelajaran yang dilakukan ketika kita coaching, ketika kita lakukan kegiatan coaching ini dengan pembelajaran sebelumnya? Ada lebih terencana. Oke, lebih terencana. Lebih terencana. Jadi perbedaannya lebih terencana ya Pak ya, dengan adanya pembelajaran dalam proses coaching ini, pembelajaran yang dihasilkan itu jadi lebih terencana. Apa dampaknya Pak kalau begitu? Dampak? Kalau lebih terencana dia lebih disiplin gitu. Oke. Disiplin. Karena lebih terencana jadi lebih Disiplin, teratur. disiplin. Oke, dan area pengembangannya pun jadi tercapai gitu ya Pak ya, karena terencana itu maka area pengembangan yang awalnya kita diskusikan itu jadi tercapai. Oke. Harapannya Pak untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya seperti apa? Harapannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan penerapan untuk pembelajaran diferensiasi berbasis produk ini ya, proyek bisa terlaksana dengan lebih bagus lagi dibanding sebelumnya, karena ini juga pertama kali mencoba diferensiasi secara keseluruhan gitu. Jadi memang harus ditingkatkan dengan cara dipakai berulang-ulang. Oh, saya terlewat tadi ada pertanyaan. Apakah Bapak mengalami kesulitan tidak ketika pengembangan ini nih, pengembangan model pembelajaran project based learning disertai dengan pembelajaran diferensiasi Kesulitannya positif? adalah pada saat proses diferensiasinya, proses pencarian sumbernya. Karena siswa itu mayoritas sama semua mencarinya, jadi tidak bisa dibilang tidak kreatif dalam mencari sumber itu. Ketika mencari di artikel, semuanya sama di artikel semua. Nggak ada yang nonton video, nggak ada yang nyari di media lain, sehingga harus disediakan. Ya, harus disediakan oleh guru sehingga jadi siswa itu mencoba yang baru itu selain artikel dari website. Oke, apa hal yang nanti untuk kedepannya Bapak akan lakukan agar siswa ini tidak tergantung lagi? Untuk pertama kalinya, awal-awal pasti akan disediakan dulu, direkomendasikan dulu. Lalu untuk seterusnya mungkin itu hanya 2-3 pertemuan keempatnya akan dibebaskan siswa itu melihat apakah bisa mencari sendiri atau tidak. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Untuk saat ini cukup. Ya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu proses untuk coaching kita hari ini sudah selesai ya, rangkaian proses coaching sudah selesai mulai dari kegiatan observasi kemarin, area pengembangan strateginya juga alhamdulillah sudah dilaksanakan ya Pak ya, ketika pembelajaran di kelas gitu. Ketika saya melihat Bapak, saya melakukan observasi kelas Bapak,
juga saya melihat 5 area pengembangannya sudah berhasil dilakukan gitu. Meskipun demikian juga tadi Bapak katakan bahwa belum maksimal ya Pak ya untuk kedepannya. Semoga bisa dimaksimalkan kembali seperti itu ya Pak ya. Oke, cukup sekian berarti Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa kira-kira tipsnya agar bisa menerapkan diferensiasi dengan baik? Oke, harus terbiasa dan harus menggali kembali mungkin Pak. Nanti kita akan kolaborasi terus-terusan ya Pak ya. Jadi nanti saya juga butuh Bapak sebagai teman sharing sehingga nanti kita bisa membentuk komunitas guru MGMP sejarah di sekolah SMA Bapak gitu. Nanti kita sharing bersama Pak. Kira-kira kalau misalkan materinya A, misalkan untuk diferensiasinya apa yang cocok karena tidak semua materi itu kalau di dalam sejarah itu pembelajaran sejarah itu tidak semua materi itu cocok untuk didiferensiasikan. Mungkin bisa kolaborasi dengan mata pelajaran lain juga. Nah, betul sekali Pak. Nanti mungkin kita akan membentuk sebuah ini yang MGMPIPS ya. Kita nanti kolaborasi juga membuat sebuah proyek bersama seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gandeng ya Bu. Nggak apa-apa ya, nanti Nggak kalau apa-apa. di Tinggal dikat. Iya. Iya, terima kasih Pak Dapa sudah melakukan percakapan dengan Ibu Cynthia. Bagaimana Bu Cynthia? Perasaannya alhamdulillah lega. Nah, gambarannya begitu saja ya Pak ya. Jadi kita hanya menggali potensi yang mungkin Pak Dapa masih miliki tapi belum keluar semua. Dengan proses coaching ini, jadi tahu oh saya ini tadi kurangnya di mana, apa yang harus saya kembangkan, potensi apa yang saya miliki tapi belum saya keluarkan. Misalnya oh ternyata iya ya saya mampu untuk begitu. Jadi supaya seperti itu, supaya kita menyadari bahwa kita punya kekuatan yang mungkin belum kita tunjukkan gitu dalam proses ini. Pelajaran yang bisa diambil.